Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel kita, kebanggaan kita, Elang Nusa Paramotor Club Asuhan Bang Ferry ya. Bahasan kali ini persyaratan untuk main paramotor itu loh. Naruh satu apa, dua, tiga lah, apalah gitu. Oke. Orang awam nih Bang, dari orang nggak tahu. Orang awam biasa kan ada ketertarikan ya. Iya pasti. Pertama ya. Jadi kalau dia tertarik terus pengen coba mau terbang ya harusnya dia harus mengukur diri ya. Ada beberapa persyaratan. Yang utama pertama yang jelas dia pengen. Kedua dia nggak takut ketinggian tentunya. Karena kita main paramotor dengan ketinggian kan. Iya. 50 meter, 100 meter, bukan lebih dari itu. Kalau tinggi hati nggak apa-apa. Nah, itu nggak apa-apa ya. Yang penting jangan nggak takut ketinggian karena ada orang disebut apa sih namanya penyakit ketinggian paramat. Ada Fobia apa? Fobia itu takutan ya. Nah, itu ada. Jangan bahasa Inggrisnya jadi artinya kalau ada orang tuh naik pohon aja dia gemeter tuh. Dekan itu nggak boleh. Nah, terus dia tentunya dia sehat ya. Setelah dia nggak untuk dia sehat dalam arti itu dokter nanti yang dia cek kan nggak punya apa-apa, nggak punya penyakit apa. Terus dia punya skill, ada kemauan gitu kan. Motoriknya bagus. Gitu lah, motoriknya bagus. Nanti juga harus tes psikologi juga sebenarnya. Jadi psikologi itu kan untuk menentukan nanti motorik dia juga kan hubungannya gitu kan. Nah gitu, terus ya nanti dia harus melakukan pendidikan yang jelas, pendidikan dasar ke paramotor itu nanti kita bagi 3 bagian tuh, dari mulai ground school atau teori, ground handling di bawah, dan terbang itu sendiri gitu. Jadi itu kira-kira 3 yang harus dicapai orang awam untuk menjadi untuk ikut pendidikan paramotor gitu. Kalau batasan umur apa ngaruh Bang? Kalau batasan umur tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh, malah ada yang udah berumur di atas 60 tahun ya. Ada. Yang dia masih aktif di paramotor gitu. Dan belum menggunakan paratrek ya. Jadi masih lari yang ada juga. bannya itu. Nah, yang ada bannya, belum dia menggunakan paratrek malah. Udah 60 tahun lebih. Nah, itu Bang Ferry siapa tuh yang Pak Anwar. Pak Anwar 70 malah. 70 tuh. 70 lebih dikit lah. Dia masih sehat walafiat, lari masih mau lari kayak anak muda aja gitu kan. Jadi kalau batasan umur yang penting kita yang termuda ya ada yang 15 tahun. Bisa ya? Ada Bahkan yang dimulai dari umur 12, 13 ada teman kita anak kita ya Pak Arlen namanya itu. Dia masih muda sekali, sekarang dia baru kelas 2 SMA kalau nggak salah, 2 SMA ya. Gitu loh. Tapi udah ikut dididik gitu. Mungkin dia the best sekarang ya. Karena keberaniannya masih muda kan makin berani kan. Jadi kalau usianya juga kan ada orang yang misalnya kan kadang-kadang hubungan dengan psikologisnya sama fisik juga. Jadi kalau menentukan suatu problem. Kalau fisiknya bagus, psikologis bagus, kenapa enggak gitu. Tapi walaupun sebenarnya kalau peraturan FAI sih ya harus umur 17 ya gitu kan. Kalau FAI ya di gedung film dulu ya. Iya. 17 tahun. 17 plus tuh. Itu kalau peraturan FAI, tapi kan kalau orang mau dan orang itu kan yang penting dia terbang aman-aman aja gitu kan, enggak terlalu Terus itu Bang, apakah harus punya payung apa mesinnya dulu apa bagaimana begitu? Ya. Apa ikut aja di satu klub kayak gitu-gitu apa gimana? Ya, gini, kebetulan kalau saya kan emang punya klub nih. Ya, jadi artinya begini, kalau orang awam kan pastinya kalau beli mungkin langsung mahal ya. Jadi pertama kali dia harus coba misalnya dengan terbang tandem dulu, dengan terbang berdua. Nah, itu kan biasanya nggak besar ya. Yang kayak digendong gitu ya? Ya, kayak digendong, tapi di depan gendongnya. Tandem kita terbang berdua. Saya mau terbang sendiri nih. Nah, dia pergilah ke klub atau ke sekolahan atau ke instruktur gitu kan, untuk gimana. Nah, itu jadi nggak harus beli dulu. Gitu. Jadi punya klub itu atau punya sekolahan itu dulu. Ya. Jadi biasanya nanti di charge atau dikenain biaya ya sewanya itu sampai dia bisa, atau biaya pendidikan dari 0 sampai dia bisa. Menggunakan punya klub dulu. Setelah dia bisa, udah lulus istilahnya, dia mau beli ya beli, kan ada tingkatannya, ada yang beginner gitu kan. Tentunya yang pertama yang beginner ya, terus atau mungkin dia kalau punya uang yang masih pas-pasan dia yang second dulu misalnya. Terus ini Bang, kalau kita misalkan ini saya juga awam, harus ke instruktur yang berlisensi apa bagaimana? Kan kadang mungkin ada yang ayo gua ajarin
Bisa nih. Mana tuh Pak Rahmat tuh? Ya begini. Dia perawat juga Baiknya salah. sebenarnya Dan dia- Mas, semua kan ada prosedurnya ya. Ya, ya. Kalau kami menyarankan harusnya ke yang berlicense. Kenapa? Karena dia sudah teruji, dia udah punya satu kemampuan, artinya udah kompetensinya udah mencapai, udah mencukupi untuk mendidik. Kalau kita misalkan bisa aja dengan orang yang udah bisa terbang, misalkan di sini ada misalkan Egi ya misalkan tuh. Nah, dia bisa aja, tapi kan itu tidak terjamin. Nah, dia belum punya license instruktur. Artinya dia sebenarnya belum boleh dalam aturan itu kalau yang belum punya license instruktur itu untuk melatih gitu. Ya SIM lah ya. Kayak model SIM. Ya mungkin saya tambahin begini. Jadi kan apa namanya? Ini kan hubungan dengan keselamatan. Keselamatan. Ya. Juga dengan nyawa gitu kan. Jadi emang harus ya, emang utamanya bahwa di Indonesia terutama bahwa setiap orang yang mau belajar ya harus pada instruktur yang berlisensi. Gitu loh. Jadi artinya memang dia udah diuji untuk jadi instruktur pengarah supaya gitu. Jadi bahkan ada kayak instruktur kan yang dia juga bisa ngajar di luar negeri gitu kan. Nah, gitu seperti itu. Jadi nggak sembarangan, jangan asalkan temannya kita bisa terus kita ajarin. Dan kalau ada apa-apa nanti dia nggak tahu gimana itu. Saya nggak tahu. Nah, ya itu dia. Itu bahaya itu yang bahaya. bahayanya tuh. Nanti kalau udah apa-apa, waduh, karena yang disalahin siswanya, padahal siswa tuh nggak pernah salah. Oh gitu ya. Menurut saya siswa nggak Iya, pernah salah. Yang siswa. salah tuh instrukturnya. Instrukturnya. Siswa nggak pernah salah. Iya. Banyak banget Jadi misalkan. pola ngedidiknya, Ya. pola ngedidik kan pola ngedidik kalau dia misalkan udah punya license berbeda dengan yang misalkan dia baru bisa gitu, yang Ada dia duganya bisa. lah ya gitu ya. Iya, ada Kita bilangnya aturannya. silabus. Silabus. Silabus para motor bagaimana mengarahkan orang dari nol sampai bisa terbang gitu kan. Itu. Itu ada aturannya. Kalau udah terbang ya kamu terserah kamu gitu ya. Iya. Ya enggak juga. Nggak juga. Ada aturan main Ada juga. aturan mainnya juga. Iya. Sebenarnya kita ini ya khususnya penerbangan ini para motor, kalau di di hari kerja itu kita harus laporan terhadap bandara terdekat yang ada. Oh iya. Ada aturan seperti benar, itu benar. sebenarnya cuma kita kebetulan sekarang kita ya di hari santai, hari Minggu ya. Jadi nggak perlulah kita gitu. Toh kita nggak terbang tinggi-tinggi, nggak terbang jauh. Malah kalau kita mau cross country itu harus punya notemnya juga. Notem itu apa? Notem itu adalah notification flight ya. Jadi kita harus didaftar dulu mau terbang dari mana ke mana, jamnya jam berapa. Berapa, ya. Nah, itu harus Sama ada. siapa? Sama siapa Bawaan aja berapa? gitu. Ya, benar, betul, Ketinggiannya berapa. Iya. Nah, itu ada aturannya. Jalur mana aja yang mau dipakai. Jalur mana aja yang mau dipakai. Soalnya ada aturannya Pak ya. ada, jalur. Nggak sembarangan. ada nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Nggak boleh ngawur ya. Nggak boleh. Soalnya Kalau apa? ngawur tabrakan di udara. Kalau di pepatah penerbangan itu Wah ini apa lagi? the sky has no limit, Yes. but no one room for error. Oh. Nah, jadi langit itu tidak terbatas, Iya. tapi tidak ada satupun ruangan untuk kita melakukan kesalahan. Oke. Nah, itu aja sebenarnya. Itu baru airmanship ya. Jadi sesuatu yang bodoh ya. Begitu luasnya tapi kita bisa nabrak gitu kan lucu kan. Benar kan? Ya kadang ada pesawat kok bisa nabrak. Nah, itu. Jadi nggak cuma karena luas gitu nggak ada apa-apa terus kita Seenaknya kita nggak bisa, nggak begitu, bisa. ada aturan. Ada Nah, aturannya. gitu loh. Tinggi berapa, arah mana. Arah mana? Berarti kan kalau peraturan diikutin, terus semuanya yang ikut training itu ke orang yang benar, Iya. pasti Hasilnya juga enak. benar. Oh Nah, gitu ya. Ini bener nih teman-teman. Kadang-kadang kalau kita terbang, maaf ngomong ya, disoriented. Kita mau kemana nih ini kita? sebenarnya kita ke arah mana sih? Iya. Nah, itu kebanyakan penerbang paramotor itu yang baru-baru dia seperti itu. Di atas itu dia harus berpikir dulu, oh tadi saya terbang dari mana? Nah, itu kadang-kadang itu kejadian, itu kejadian turunnya di seperti- mana ini gitu? Iya, ini kita mendaratnya lagi di mana? Makanya kan kita untuk menguatkan itu, jadi kita ya mengharapkan kepada yang berminat untuk menggandrungi atau menyukai atau ingin terbang dengan paramotor, ya belajarlah kepada yang memang sudah punya license Kompetensi, itu aja. berkompetensi, Gitu, Pak, ya. yang punya kompetensi lah gitu. Itu Oke. aja. Oke, kita cukupin dulu Bang. Oke. Siap. Ini. Sementara itu dulu
bahasan kita tentang sebelum terbang. Sebelum terbang itu banyak tata caranya gitu. Ya kayak yang tadi mungkin udah dirumuskan sama Pak Ferry sama Pak Rohmat. Banyak yang harus dilalui. Tapi kalau semuanya udah dilalui, ujung-ujungnya ya wis aman, enak. Aman. Oke, terima kasih. Iya. Tetap di channel Elang Nusa Paramotor.